Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bismillahirrahmanirrahim. Khadiman yang berbahagia, kita masih teringat dengan fenomena gerakan sholat berjamaah, di mana sholat di masjid sekarang dipenuhi dengan saudara-saudara kita yang makin menyadari tentang betapa pentingnya keutamaan sholat berjamaah. Sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Idza kuntum thalathatan fasallu jami'an." Apabila kalian bertiga, salatlah secara berjamaah. Fala ya'ummakum ahadukum, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i. Kita tentu menyepakati tentang salat berjamaah ini sebagai suatu keafdolan dengan beberapa dalil yang begitu banyak. Kalau dari Ibnu Umar, ia pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajatan." Salat berjamaah itu mengungguli salat dengan 27 darajat. Muttafaq alaih. Kemudian kita dapatkan juga hikmah-hikmah yang luar biasa bagi mereka yang introvert gitu, yang agak yang memiliki kesulitan dalam interaksi sosial. Di sini juga sebagai suatu arena untuk dia bisa an outgoing gitu, bisa overly expressive person, menjadi supel dan ekspresif dengan sendirinya, karena ini salah satu wahana dan dimensi people oriented sociable, ya. Jadi bersosialisasi luar biasa. Sementara mereka yang di dunia virtual saja, ruang maya itu adalah ruang yang realitasnya sudah terbentuk nyata gitu, hanya bisa sedikit dari kita yang terlepas dari dimensi terbentuknya kenyataan ruang virtual ini. Khatiman yang berbahagia, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salat seseorang dengan seseorang lainnya lebih beruntung daripada salat sendirian atau munfarid. Dan salatnya dengan dua orang lainnya lebih beruntung lagi daripada salatnya bersama seorang lainnya. Dan lebih beruntung lagi bila banyak jumlahnya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Nah, kemudian muncul persoalan, apakah makmum bisa menjadi imam? Nah, tentang makmum yang bisa menjadi imam, Nabi SAW bersabda ketika beliau bermakmum kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar waktu itu tidak sanggup mengimami Rasulullah yang dalam keadaan sakit hingga menuju wafatnya itu. Hal ini diceritakan oleh Aisyah. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit yang membuat beliau wafat, datanglah Bilal mengumandangkan azan. Lalu beliau bersabda, "Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat." Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Bakar itu seorang yang mudah sedih dan menangis kalau dia menempati posisi sebagai imam atau menggantikan tempat beliau, maka ia akan menangis dan tidak akan mampu untuk sholat." Tapi Rasulullah menolaknya dengan mengulang kembali perintahnya, "Perintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat. Sesungguhnya kalian semua seperti perempuan pada zaman Yusuf." Itu sebagai suatu ungkapan Rasulullah terhadap Hillah tersebut. Lalu dalam hadis tersebut Aisyah melanjutkan perkataannya, "Maka kami mengirim utusan kepada Abu Bakar, lalu dia sholat dengan orang-orang." Namun Rasulullah SAW ketika merasakan agak membaik kesehatannya, beliau keluar sholat dan dituntun oleh dua orang. Nampak kedua kaki beliau itu agak diseret. Nah, ketika Abu Bakar merasakan kehadiran Rasulullah di sisinya, maka ia berusaha untuk mundur, dan Rasulullah memberi isyarat kepadanya untuk tetap di tempatnya. Kalau perawi lain berkata, Nabi SAW datang, beliau didudukkan di samping Abu Bakar, maka Abu Bakar mengikuti Rasulullah, ya. Jadi Abu Bakar mengikuti Rasulullah, artinya posisi keimamannya berpindah dari yang semula pada diri Abu Bakar, dipindahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang salah satu
dalil bolehkah makmum, Rasulullah dalam hal ini sebagai makmum kemudian berubah jadi imam. Dalil ini menjadi dalil pertama yang menyertai argumentasi ini. Nah, kalau dalam peristiwa lain, ketika ada laki-laki hendak sholat bersama Nabi SAW dan dia terlambat, hadisnya dari Abu Sa'id, ia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki masuk ke masjid sedangkan Rasulullah SAW telah sholat bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, man yatasaddaqu ala hadza fayusalliya ma'ahu faqama nabiyyu rajulun minal qaumi fassala ma'ahu. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah pada orang ini, maka sholatlah bersamanya. Kemudian datanglah seseorang laki-laki dari satu kaum dan berdiri sholat bersamanya atau menyertai orang yang masbuk tadi. Ini menjadi dalil kedua tentang makmum yang kemudian menjadi imam. Nah, sehubungan dengan ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika makmum itu menjadi imam itu tidak berdasarkan dalil, tentu hal ini pendapat yang kurang tepat. Mengingat penetapan bolehnya berjamaah bagi yang masbuk itu bukan dengan jalan kias, melainkan berdasarkan nas berupa dalil-dalil umum tentang berjamaah. Hal itu pernah terjadi, yaitu ketika Rasulullah SAW pernah masbuk bersama sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah sebagaimana diterangkan pada hadis berikut. An Al-Mughirah bin Syu'bah qala, dari Al-Mughirah bin Syu'bah ia berkata, tahallafa Rasulullah SAW wa tahallaftu ma'ahu. Rasulullah SAW ketinggalan, demikian juga aku, kata Al-Mughirah. Thumma raqiba wa raqibtu. Kemudian beliau menaiki kendaraannya dan aku pun berkendaraan bersamanya. Fantahina ilal qaumi wa qad qamu fi sholati yusalli bihim Abdurrahman ibn Auf wa qad raka'a bihim raka'atan. Maka kami sampai kepada orang-orang, ternyata mereka sedang melaksanakan sholat dan Abdurrahman bin Auf yang mengimami mereka dan telah sholat satu rakaat. Falamma ahassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba yata'akhkharu fa'auma ilaihi fasalla bihim. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf merasa bahwa Nabi SAW datang, ia bermaksud untuk mundur. Tetapi Nabi berisyarat agar Abdurrahman bin Auf tetap mengimami mereka. Falamma sallama, tatkala Abdurrahman bin Auf selesai salam, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qumtum faraqa'na ar-rak'ata allati sabaqatna. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan aku pun berdiri. Lalu kami melaksanakan sholat yang ketinggalan itu. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim jilid 1 halaman 230. Hadis ini nomor 274 dalam Babul Masih 'alan Nasiyah wal Imamah. Dengan keterangan yang dikatakan oleh Al-Mughirah tadi, qama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qumtu faraqa'na ar-rak'ata allati sabaqatna. Nabi berdiri dan aku pun berdiri. Faraqa'na ar-rak'ata allati sabaqatna. Lalu kami melaksanakan sholat yang ketinggalan itu. Jelas bahwa makmum yang masbuk lebih dari satu orang pada waktu menambah kekurangan rakaat yang ketinggalan itu hendaklah dilakukan secara berjamaah. Artinya tidak sendiri-sendiri. Supaya apa? Agar tetap tidak kehilangan keutamaan berjamaah. Artinya ini kan menyelarasi dari apa yang sudah diterangkan bahwa orang yang masbuk tetap memiliki kesempatan untuk melakukan sholat berjamaah dengan mendapatkan 27 derajat tadi. Bagaimana halnya ketika makmum yang masbuk tadi telah berubah posisinya menjadi imam, lalu datang lagi seseorang yang ingin mengikutinya bermakmum. Tentu saja ketika orang yang tadi masbuk sedang melengkapi kekurangan rakaatnya, lalu datang lagi makmum yang masbuk, maka tentu yang tadinya makmum berubah menjadi imam. Demikian seterusnya berlaku. Kesimpulannya bahwa berjamaah di antara makmum yang masbuk itu lebih utama. Mudah-mudahan keterangan yang ringkas ini bisa menjelaskan tentang kedudukan mengangkat imam di antara makmum yang masbuk. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.